Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalbi wa sabbih lisani bi jahi maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam terlimpah tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur, dengan rasa syukur kita Allah akan memberikan kita karunia yang banyak setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum anta fihim wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya Allah tidak akan mengazab suatu kaum dan kau berada di tengah-tengah mereka ya Muhammad. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasannya banyak daripada teman-teman kita, saudara kita, orang tua atau keluarga kita dalam keadaan kurang sehat. Mungkin di tengah pandemi ini banyak mereka merasa kesulitan, merasa banyak kekhawatiran, tapi apa? Wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan memberikan kita sebuah azab yang besar selagi kita masih memegang teguh apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai makan, dari mulai bersih-bersih an-nazafatu minal iman, dari mulai kita berdandan, bercakap-cakap, kita bersolek. Itu apa? Dalam hadis Rasul juga banyak dijelaskan tentang Innallahal jamil yuhibbul jamal. Semuanya Allah itu indah, menyukai keindahan. Dan juga kita banyak memakai apa yang diajarkan Rasul. Kita makan dengan tangan kanan, bangun tidur lebih awal. Itu adalah bagian daripada kita menghidupkan masih adanya Rasulullah di tengah-tengah kita. Yang kedua adalah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka meminta ampun kepada Allah. Apa? Beristighfar. Dalam hadis Rasul itu satu hari itu beristighfar 70 kali. Tapi ulama hadis menjelaskan bahwasannya 70 pada zaman tersebut menggambarkan bentuk suatu amalan dikerjakan yang banyak. Jadi maksudnya adalah 70 yang dikatakan dalam hadis Rasul tersebut adalah Rasul beristighfar 70 lebih atau banyak. Rasul beristighfar bisa 1000, bisa 2000 ataupun lebih daripada itu. Dan berikutnya adalah banyak daripada kegiatan kita di rumah, mengisi kegiatan di tengah pandemi, kita hanya mengisi dengan main game, main-main yang tidak manfaat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Arba'in Nawawi hadis ke-12, tinggalkan apa yang tak berguna. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasanun rawahu Tirmizi wa ghairuha hakaza. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk bagusnya keislaman seseorang itu adalah ditinggalkan apa yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan lainnya begitu juga demikian. Ini menggambarkan banyak kita mengisi kegiatan hari-harian di rumah, belanja di rumah, bekerja di rumah. Itu apa? Itu banyak sesuatu yang tidak berguna. Main game, main apa sekarang? Main game-game yang hingga akhirnya melupakan, melalaikan. Dan kita lupa untuk beristighfar. Lupa kita melaksanakan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Dipanggil azan, terdengar azan, kita masih duduk, tidak mau bergerak. Ini adalah bagian kita supaya
menghidupkan banyak daripada sunnah Rasul, apa yang diajarkan Rasul, apa yang diperintahkan Allah dan Rasulullah, ini menjadi sebuah payung naungan supaya kita tidak diberikan ujian. Ada satu keluarga, mereka dites swab ataupun tes kesehatannya hingga akhirnya dia harus diisolasi. Ini adalah bagian, mungkin ada dua, menjadi sebuah teguran. Apakah ini ujian apabila kita beriman, atau kita kurang beriman, atau kurang banyak menghidupkan sunnah-sunnah Rasul, hingga ini menjadi sebuah ujian, menjadi sebuah teguran supaya kita kembali ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah dengan banyak beristighfar. Apalagi di hari Jumat kita banyak bersolat kepada Nabi Muhammad SAW yang bunyinya Rasulullah mengajarkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu adalah sebuah bagian sholawat-sholawat yang kita hidupkan di hari Jumat, sehingga menjadi naungan supaya Allah tidak mengazab kita, tidak mencoba kita dengan Allah berikan kita kesehatan, Allah lepaskan kita dari penyakit, Allah berikan kita kekuatan, diri kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang kita cintai. Kita ingatkan mereka untuk banyak menjalankan, menghidupkan sunnah Rasulullah. Dan yang kedua, kita banyak mengingat Allah dengan beristighfar, minta ampun. Mungkin kita merasa masih banyak dosa, kita cuci diri kita bersihkan diri kita dengan beristighfar kepada Allah, sehingga Allah naungi kita dengan rahmatnya dan terhindar daripada azabnya Allah, daripada ujian Allah yang besar, sehingga Allah akan menolong kita. Ta'arraf billah birraha ya'rifka fisiddah, ya. Kita mengenal Allah, dalam hadis yang lain, kita mengenal Allah dalam keadaan sulit, maka Allah akan menolong kita. Dalam keadaan kita mengenal Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan mengenal kita dalam keadaan sulit. Nah, dalam keadaan sulit ataupun keadaan senang, kita selalu mengingat Allah, kita selalu beristighfar kepada Allah, kita selalu berzikir pada Allah, dan juga bersolat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan isi daripada kultum hari ini bermanfaat. Dengan judul adalah kita tinggalkan apa yang tidak berguna bagi diri kita. Dari main, mungkin sekedar main boleh untuk selingan, untuk merefresh, tapi jangan lupa dibatasi mainnya. Tapi adalah istirahat adalah mengganti sebuah kegiatan positif kepada kegiatan positif lain. Capek belajar, yaitu capek baca buku, yaitu menulis. Istirahat menulis. Apabila capek menulis, kita berzikir. Dan apabila kita capek berzikir ataupun kita istirahat daripada berzikir, kita kembali membaca. Ini adalah bagian daripada apa yang diajarkan Rasulullah SAW, supaya kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, keluarga kita, diri kita, saudara kita, orang yang kita cintai, guru-guru kita. Mudah-mudahan selalu Allah lindungi, Allah angkat segala wabah, penyakit, bala, musibah, dan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang banyak menjalankan perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, dan juga kita banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.